Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Mitos Wonosobo sebagai Kota Terlarang. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Peran sebuah wilayah pemerintahan takkan lepas dari pusat kendali pemerintahan tersebut. Pada era kerajaan dahulu, pusat pemerintahan ini sering disebut dengan istana. Kedaton yang ditempati oleh raja dan keluarganya, sedangkan Kadipaten Katemenggungan merupakan pusat pemerintahan di bawah kekuasaan para raja. Kawasan pusat pemerintahan di masa silam sering dianggap sebagai pusat kosmos kekuasaan yang sakral dan penuh dengan perlambang. Sebagai kawasan yang sakral dan sensitif di masa silam, kawasan ini menjadi daerah terlarang atau Forbidden City. Kabupaten Wonosobo yang terletak di tengah Pulau Jawa. Pada tahun 1830, terjadi boyongkori pusat pemerintahan dari Plobangan Selomerto menuju kota Wonosobo yang diperintahkan oleh Bupati I Wonosobo versi Leiden Belanda, yaitu Temenggung Sejonegoro. Sebagai pusat kosmos kekuasaan di Wonosobo, aturan peninggalan Kerajaan Mataram masih diberlakukan, sehingga kawasan ini menjadi kawasan steril. Hanya yang mempunyai izin dan kewenangan yang boleh memasuki kawasan pendopo kabupaten. Lingkungan pendopo dan sekitarnya diatur dan ditata oleh para pendiri Wonosobo, yaitu Kiai Walik, Kiai Karim, dan Kiai Kolodete. Kiai Walik dianggap paling dominan dalam menata tata kota dan pemerintahan. Menurut versi lain, sebenarnya kawasan alun-alun sekarang pada abad 18 masih berupa tanah pertanian yang hanya terdapat bangunan pemerintahan kecil. Kiai Kolodente menurut versi ini berjasa besar mengalirkan aliran Sungai Serayu memasuki kota Wonosobo guna mengairi sawah pertanian di sekitarnya. Pusat pemerintahan Wonosobo sendiri mempunyai beberapa titik tempat, antara lain alun-alun dengan ringin kurungnya, Paseban Barat dan Paseban Timur, Pendopo, Pringgitan, dan dalam Katemenggungan. Sekarang rumah dinas bupati, masing-masing memiliki fungsi dan perlambang sendiri-sendiri. Di era sebelum kemerdekaan, rakyat yang akan sowan pada Bupati Wonosobo harus menunggu di Paseban sampai memperoleh izin menghadap. Jika sudah mendapatkan izin, baru boleh diperkenankan masuk, konon dengan belakun dodok atau jalan dengan jongkok sampai ke pendopo kabupaten. Jarak antara Paseban ke pendopo sekitar 100 meter. Posisi titik tempat yang ada di sekitar pusat kekuasaan Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan berbentuk trisula, yaitu 3 mata trisula, dilambangkan dengan Paseban Timur, ringin kurung, dan Paseban Barat. Kemudian muara trisula dilambangkan dengan pendopo kabupaten, sedangkan bonggol atau pegangan trisula dilambangkan dengan Pringgitan. Dalam Katemenggungan, pendopo belakang yang sekarang dan gerbang belakang di mana sebuah tempat itu mempunyai pintu yang sejajar lurus sejak mula pintu masuk pendopo. Pintu keluar pendopo menuju Pringgitan, yaitu pintu masuk Pringgitan. Lalu pintu masuk dalam Katemenggungan, pendopo belakang, sampai dengan pintu gerbang belakang. Di masa silam, posisi alun-alun menjadi sangat strategis dan merupakan salah satu tolak ukur keberlangsungan suatu wilayah pemerintahan. Apabila alun-alun sudah dimasuki musuh, maka dalam Katemenggungan akan segera berkemas untuk meloloskan diri, karena dalam beberapa saat wilayah ini akan jatuh ke tangan musuh. Oleh karena itu, banyak kalangan terutama yang masih teguh melaksanakan hukum dan budaya Jawa, alun-alun masih menjadi lambang kewibawaan sebuah pemerintahan sampai era modern sekarang ini. Sekitar tahun 1860-an, pendopo Kabupaten Wonosobo pernah rusak parah karena terkena gempa bumi, dan di era perang kemerdekaan pernah pula hancur karena dibom oleh pesawat udara bala tentara Jepang. Pada tahun 70-an,
Presiden Republik Indonesia waktu itu Soeharto mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Wilhelm di rumah dinas Bupati Wonosobo. Ruang pertemuan ini kemudian disebut dengan Ruang Wilhelm, yang saat ini menjadi tempat untuk menemui tamu-tamu penting. Di sebelah Ruang Wilhelm terdapat beberapa kamar, yang dimana salah satunya dulu disebut Kamar Kepresidenan, di mana Presiden Republik Indonesia era 70-an, yaitu Soeharto, pernah menginap di kamar tersebut. Kamar Kepresidenan ini saat ini disebut Kamar VIP 1, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid sering singgah dan menginap di kamar itu. Di ruang ini sebenarnya terdapat lorong bawah tanah yang tembus keluar lingkungan pendopo dengan tujuan untuk jalan melarikan diri jika terjadi bahaya. Saat ini lorong tersebut ditutup oleh pasir di bawah lantai di Ruang Wilhelm, yang terlihat tinggal lubang udara di dekat pintu masuk peringgitan. Menurut cerita di zaman perang kemerdekaan, di rumah dinas bupati dibangun shelter atau lubang perlindungan atau bunker untuk berlindung dari serangan udara. Namun bekasnya saat ini sudah tidak terlihat lagi. Setelah reformasi, wilayah pendopo kabupaten menjadi lebih terbuka untuk masyarakat. Sekarang ini menjadi kantor dan rumah dinas Bupati Wonosobo. Walaupun sudah memasuki era modern, pendopo Kabupaten Wonosobo, sebagaimana situs sejarah lain, mempunyai banyak legenda maupun mitos. Banyak kalangan yang menganggap wilayah ini masih wingit sehingga tak boleh sembarangan jika berada di lingkungan ini. Konon para Bupati Wonosobo yang tinggal di sana harus mempunyai visi yang benar dan lurus, sehingga mampu memerintah dengan baik serta kuat. Pilar-pilar yang ada di peringgitan berdiameter kurang lebih 1 meter, yang di dalamnya berisi pasir. Beberapa mitos yang menarik adalah adanya soko atau pilar-pilar di peringgitan yang sedemikian besar. Konon di dalamnya terdapat mayat manusia. Mitos ini diceritakan oleh orang-orang yang telah lama berdinas di pendopo kabupaten. Berpuluh tahun yang lalu, ketika diadakan pemugaran 2 pilar di depan peringgitan, diketemukan sisa jasad manusia di kedua pilar dengan baju pakaian Jawa yang masih lumayan utuh. Kemudian jasad itu dimakamkan di sekitar pendopo kabupaten. Keberadaan jasad tentunya sulit dibuktikan, karena harus membongkar pilar yang lain untuk membuktikan. Namun inilah mitos yang menjadi bumbu rasa sebuah peninggalan bersejarah. Perlu adanya usaha dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mengumpulkan data sejarah dan data pendukung lainnya yang lebih valid, sehingga peninggalan sejarah ini tetap langgeng dan mempunyai nilai historis kebangsaan yang bisa dikenang dan dibanggakan. Songsong Agung dan replika tombak Kolowelang, Pusaka Kabupaten Wonosobo. Dalam setiap memperingati hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ditasbihkan pada tiap tanggal 24 Juli, kedua benda ini dijamas dan menjadi bagian dari acara prosesi hari jadi Kabupaten Wonosobo. Tombak Kolowelang sendiri tinggal replika, sedangkan yang asli konon dipercaya telah moksa dan tidak mau dipegang oleh manusia lagi. Malam hari sebelum esok Songsong Agung dan replika tombak Kolowelang dikirap ke alun-alun, diadakan acara khusus ritual dengan tujuan antara lain membersihkan dan melihat kondisi keduanya sebelum dikirap. Prosesi ini biasanya dilakukan setelah prosesi ritual di alun-alun selesai dilakukan. Keesokan harinya kedua benda pusaka ini dikirap dalam rangkaian hari jadi alun-alun atau Birat Sengkolo. Songsong Agung ini apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah payung kebesaran. Payung ini melambangkan kekuasaan para penguasa di zaman dulu. Apabila jika ada serangan musuh hingga payung kebesaran dapat direbut musuh, maka pertanda kekuasaan penguasa tersebut akan tumbang. Secara makna sebenarnya, Songsong Agung merupakan simbol dari harapan dan doa. Fungsi sebuah payung adalah mengayomi, sehingga diharapkan penguasa wilayah tersebut mampu mengayomi seluruh rakyat yang berada di bawah pemerintahannya,
menjadi perlambang doa, yaitu agar rakyat dan wilayah tersebut selalu terlindungi dan terayomi sehingga aman, makmur, sejahtera. Beberapa kalangan tertentu mempercayai bahwa mitos Songsong Agung mempunyai power yang tidak dapat dianggap remeh karena sesuai fungsi pemaknaannya adalah melindungi nagari. Jika dalam penyimpanannya tidak benar atau sembarangan, maka powernya akan meredup, sehingga penguasa yang sedang bertahta saat itu juga akan kehilangan wibawa dan dijauhi rakyat, hingga akhirnya lengser ke Prabon. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.